Om Swastiastu. Salam sehat. Perkenalkan, saya Lohputu Wijayanti, S.Kepners, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Kesehatan, golongan 3, angkatan 9, tahun 2022. Saya berprofesi sebagai perawat ahli pertama di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan video monolog mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. RSUP Sanglah Denpasar merupakan rumah sakit pendidikan tipe A milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Diponegoro, Dauh Purikelot, Kota Denpasar. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah mulai dibangun pada tahun 1956 pada lahan seluas 13,5 hektar dan diresmikan pada tanggal 30 Desember 1959 yang saat ini sudah memiliki total 735 tempat tidur. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar juga merupakan rumah sakit rujukan untuk Bali dan Nusa Tenggara yang sudah terakreditasi nasional KARS, terakreditasi internasional GCI atau Joint Commission Internasional, dan pada tahun 2020, RSUP Sanglah Denpasar telah lulus sebagai institusi WBK atau Wilayah Bebas dari Korupsi. Adapun visi dari RSUP Sanglah Denpasar adalah menjadi rumah sakit unggul dan mandiri tahun 2024. Dan untuk dapat mencapai visi tersebut, misi yang dijalankan RSUP Sanglah yakni 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, mandiri, dan terjangkau. 2. Menyelenggarakan pendidikan terintegrasi dan pelatihan tenaga kesehatan yang berdaya saing dan berbudaya. 3. Menyelenggarakan penelitian kesehatan berbasis rumah sakit. 4. Menciptakan tata kelola rumah sakit yang baik. Dan yang kelima adalah membangun jejaring kesehatan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait. Untuk selalu mempersembahkan pelayanan terbaik, RSUP Sanglah Denpasar memiliki moto Ikhlas Melayani dengan 5 keyakinan dasar yaitu integritas, profesional, tatwam asih, efektif, dan kebersamaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, RSUP Sanglah dipimpin oleh seorang direktur utama, yakni Dr. Iwayan Sudana MKes, beserta 4 direktorat yang masing-masing dipimpin oleh direktur bagian. RSUP Sanglah juga memiliki Dewan Pengawas yang diketuai oleh Dr. Rita Rogayah, SPP Konsultan Mars, beserta 4 anggotanya. Jumlah sumber daya manusia di RSUP Sanglah saat ini mencapai 2.793 orang yang terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga penunjang, tenaga struktural, dan tenaga non-medis yang seluruhnya bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai rumah sakit terbesar yang ada di Bali, RSUP Sanglah memiliki 3 layanan unggulan yakni pelayanan jantung terpadu, pelayanan kanker terpadu, pelayanan terpadu kesehatan ibu dan anak. Adapun jenis pelayanan yang dimiliki RSUP Sanglah Denpasar adalah sebagai berikut: rawat jalan, rawat inap, pelayanan lainnya, dan layanan penunjang. Di samping pelayanan konvensional, RSUP Sanglah juga memiliki pelayanan kesehatan tradisional seperti akupuntur, prana, hipnoterapi, dan akupresur. RSUP Sanglah dilengkapi pula dengan fasilitas lengkap, alat yang modern dan canggih guna menunjang proses penyembuhan pasiennya. Para medik yang ahli dan berpengalaman akan selalu merawat pasien dengan sabar dan penuh kehangatan. Didukung oleh tim dokter umum dan dokter spesialis yang profesional di bidangnya akan senantiasa menjadi mitra pasien dalam proses penyembuhan. Saat ini saya bertugas di instalasi kanker terpadu khususnya ruang Angsoka 2. Ruang Angsoka 2 yakni ruangan untuk merawat pasien dengan kasus penyakit dalam dan bedah, ruang rawat inap untuk pasien kemoterapi, serta ruang perawatan untuk pasien imunokompromis. Tugas jabatan fungsional perawat sesuai Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Memberikan asuhan keperawatan secara holistik kepada individu, keluarga, dan masyarakat ditinjau dari kebutuhan biopsikososial, kultural, dan spiritual merupakan tugas utama perawat. Asuhan keperawatan meliputi pengumpulan data melalui pengkajian keperawatan, penentuan diagnosa keperawatan, penentuan intervensi keperawatan, pelaksanaan implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan disertai data dokumentasi. Dalam menjalankan tugasnya, perawat memiliki 3 fungsi yaitu 1. Fungsi independen, 2. Fungsi dependen, 3. Fungsi interdependen. Berdasarkan tugas dan fungsi perawat tersebut, adapun standar layanan yang harus dicapai adalah 1. Kompetensi teknis, 2. Kompetensi manajerial, 3. Kompetensi sosial kultural. Tujuan pelayanan yang harus dicapai secara khusus di unit kerja saya yakni instalasi kanker terpadu adalah memberikan layanan yang holistik bagi penderita kanker melalui beberapa hal di bawah ini seperti keterkaitan tugas yang dilakukan dengan pencapaian tujuan instansi, yakni dalam mendukung transformasi di bidang kesehatan dibutuhkan aparatur negara dengan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Hal ini diwujudkan dengan menjadi Smart ASN. Melalui aparatur negara yang kompeten dan melaksanakan tugas dengan profesional akan mendukung terwujudnya visi rumah sakit, yakni menjadi rumah sakit yang mandiri dan unggul pada tahun 2024.
Wujud implementasi Smart ASN yang dapat diterapkan di instansi adalah sebagai berikut. 1. Konsisten belajar dan mengoperasikan program dalam SIM RS, terutama saat mengisi Electronic Medical Record yang saat ini terus dikembangkan untuk memudahkan tugas dan fungsi seluruh pegawai di RSUP Sanglah, yang dalam hal ini sesuai dengan penerapan Smart ASN menguasai IT. 2. Menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dan keluarga sebagai wujud Smart ASN Hospitality. 3. Mengikuti pelatihan, seminar, workshop, penelitian, tugas belajar dan sejenisnya secara online maupun offline yang diselenggarakan internal maupun eksternal RSUP Sanglah untuk peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan aktualisasi diri sebagai bentuk mewujudkan ASN yang profesional. 4. Berkomitmen untuk mengedepankan pelayanan dengan disiplin, datang tepat waktu, dan bersedia masuk sewaktu-waktu apabila kekurangan tenaga sebagai wujud ASN yang berintegritas. 5. Berkomitmen untuk cakap dan bijak dalam berdigital dengan terbuka mengikuti perkembangan zaman sehingga mendapatkan informasi tentang kesehatan masa kini sebagai bentuk Smart ASN berwawasan global. 6. Berkolaborasi atau bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya Putu Wijayanti, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.